Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana terapkan program sekolah swasta gratis guna mendukung pendidikan warga menengah ke bawah. Namun program tersebut dikhawatirkan akan menghapus anggaran pemerintah untuk kartu Jakarta Pintar. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan sekolah gratis yang diberlakukan di sekolah swasta baik untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. DPRD Jakarta berencana gelontorkan dana sebesar 1,7 triliun untuk sekolah swasta gratis. Anggaran yang berasal dari APBD tersebut diharapkan dapat terwujud pada tahun ajaran 2025. Program ini dapat membantu warga Jakarta menengah ke bawah yang tidak diterima di sekolah negeri sehingga harus belajar di sekolah swasta. Sehingga program ini tidak menyasar sekolah swasta elit, ada kriteria sekolah swasta tertentu yang berhak untuk digratiskan. Namun program ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. Muncul wacana bahwa keberadaan program sekolah swasta gratis akan merelokasi anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar atau KJP. DPRD DKI dan Pemprov masih mengkaji apakah program KJP akan dihapus seiring adanya program sekolah swasta gratis. Pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait rencana program sekolah swasta gratis di Jakarta dan dampaknya bagi program Kartu Jakarta Pintar, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat pendidikan Doni Kusubah. Kami juga telah mengundang pihak DPRD Jakarta dalam dialog ini, namun belum bisa bergabung. Selamat sore, Pak. Pak Doni, selamat sore. Mas Sabrina. Pak, kita langsung saja. Pandangan Anda soal rencana sekolah swasta gratis di Jakarta, apakah efektif untuk mendorong pendidikan bagi warga Jakarta menengah ke bawah? Ya, mungkin istilahnya harus diklarifikasi ya nanti oleh pemerintah Pemprov DKI ya, karena kalau istilahnya sekolah swasta gratis, itu kesannya nanti sekolah swasta semuanya gratis. Dan ini nanti akan membingungkan masyarakat. Selama ini yang sudah terjadi sebenarnya bukan sekolah swasta gratis, tetapi kemitraan antara pemerintah dengan sekolah-sekolah swasta yang dipilih untuk membantu memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang dalam PPDB zonasi tidak dapat ditampung di sekolah negeri, tetapi mereka harus kemudian tetap bersekolah. Dan ini memang kewajiban dasar pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ini kan sebenarnya semacam kebutuhan dasar. Maka semua siswa usia sekolah yang ada di kabupaten, kota, provinsi harus mendapatkan akses pendidikan. Itu adalah namanya standar pelayanan minimum yang ada di dalam perundang-undangan kita. Maka sebenarnya Pemprov DKI itu hanya melaksanakan apa yang memang sudah dimandatkan. Saya belum menemukan ada inovasi-inovasi selain ada kemitraan dengan sekolah swasta, dan ini tentu saja sesuatu yang baik. Karena dari pengalaman saya beberapa sekolah swasta yang selama ini sudah bermitra dengan Pemprov DKI, mereka merasa sangat diperhatikan, bahkan sekolah swasta yang selama ini tidak mendapatkan murid karena semua tertampung di sekolah negeri lewat PPDB zonasi, sekarang juga bisa hidup dengan bantuan model beasiswa dari Pemprov DKI. Saya rasa ini adalah inisiatif atau praktik baiklah yang bisa dilanjutkan. Maka sebenarnya istilahnya bukan sekolah swasta gratis, tetapi yang tepat adalah kemitraan sekolah swasta dengan Pemprov DKI untuk memberikan akses pendidikan. Karena tidak semua sekolah swasta. Tuh, nanti kalau sekolah swasta gratis, masyarakat saya mau sekolah ke sekolah ini, kok ternyata masih bayar, lalu ada masalah di situ. Jadi proses komunikasinya itu harus jelas. Tetapi yang jelas dalam standar pelayanan minimum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, itu pemerintah daerah wajib untuk bertanggung jawab memberikan akses pendidikan kepada warga negara usia sekolah di daerahnya. Maka kalau di daerah itu ada anak sekolah yang kemudian tidak bisa bersekolah, entah karena dia nggak bisa membayar di sekolah swasta karena mahal, yang salah itu ya jelas pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah harus memberikan mereka hak untuk sekolah, terutama yang pendidikan dasar, berarti sampai SMP. Jadi nggak boleh di Jakarta ini ada anak SMP yang tidak ke sekolah. Maka supaya mereka bersekolah dan sekolah negeri itu istilahnya rombongan belajarnya itu kuotanya terbatas, maka bekerja sama dengan sekolah swasta. Sehingga pemerintah daerah DKI itu harusnya bersyukur karena Pemprov DKI nggak perlu bangun sekolah, nggak perlu memulainya dari awal, tetapi tinggal mendukung dengan pembiayaan. Nanti kalau bisa sekolah ini dibantu juga dengan insentif untuk pengembangan guru, lalu sarana prasarananya, sehingga sekolah-sekolah swasta itu memiliki kualitas yang sama dengan sekolah negeri. Karena itu nanti orang tua bisa dengan mudah, oke kalau gitu anak saya sekolahkan di sekolah swasta, toh kualitasnya sama. Jadi itu konsep yang
selama ini saya pahami dan ini sesuatu yang patut diapresiasi. Memang istilah sekolah swasta gratis harus diklarifikasi, itu Mbak. Oke. Baik Pak, berarti tidak sepenuhnya gratis. Kalau begitu jika Anda mengevaluasi pelaksanaan program KJP yang sudah berjalan saat ini, apa tanggapan Anda? Apakah program sekolah swasta gratis ini bisa menggantikan program KJP yang memang bukan sekolah swasta yang sepenuhnya gratis? Ya, KJP itu kan tujuannya berbeda ya. KJP itu adalah Kartu Jakarta Pintar, itu semacam dana bos ya. Jadi KJP Plus itu adalah kartu yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa akses ke pendidikan. Jadi di pemerintah kita ada undang-undang yang mengatakan bahwa anak-anak atau sekolah mendapatkan bantuan operasional sekolah. Jadi Pemprov DKI tetap memberikan bantuan operasional sekolah. Jadi jumlahnya tergantung dari siswanya, maka itu diberikan ke sekolah. Tetapi KJP itu adalah pembiayaan yang non reguler. Artinya ini untuk membeli buku, membeli sepatu ya. Karena misalkan anak sekolah di sekolah swasta yang sudah bermitra dengan pemerintah. Lah kalau dia nggak ada uang transportnya, nggak bisa beli buku. Emang di sekolah swasta itu sudah langsung otomatis ini all in dengan buku. Maka harus dikelirkan, harus jelas. Kalau misalkan kemitraan pemerintah DKI itu dengan swasta sudah termasuk ini nanti kalau tahun ajaran baru berarti pemerintah DKI sudah membayari seragam dan buku, itu tidak masalah. Tetapi kalau ini tidak dibiayai, lalu anak-anak ini membiayai pakai apa? Yaitu dengan KJP Plus tadi ya. Bahkan KJP Plus yang dulu zamannya Pak Anies itu KJP-nya ini bisa dicairkan oleh orang tua untuk memberikan makanan bergizi pada anak-anaknya juga. Jadi bisa dicairkan. Maka sebenarnya harus dibedakan antara KJP Plus dengan sekolah swasta gratis. Sekolah swasta gratis atau kemitraan dengan sekolah swasta memang kewajiban pemerintah dan itu harus dianggarkan lewat APBD, begitu. Kalau KJP itu yang non DKI itu semuanya dari pemerintah pusat. Sementara yang DKI karena anggaran dianggap lebih besar, maka KJP-nya itu diambilkan dari dana pemerintah provinsi DKI. Itu yang membedakan karena daerah khusus ibu kota di DKI itu dulunya. Sekarang kan ya daerah khusus saja gitu. Oke baik, berarti kalau misalnya ada wacana sekolah gratis, berarti KJP Plus tetap harus ada begitu ya Pak? Iya, tetap harus ada karena itu kan untuk mensupport pembelian sepatu kalau sepatunya rusak gitu kan. Kalau misalkan ya uang transportasi atau mungkin suatu ketika misalnya di sekolah swasta itu ada kegiatan mungkin live in ya, memang dia anak ini mungkin bisa jadi sudah diberitahu oleh pemerintah provinsi DKI dengan yayasan-yayasan bahwa anak ini jangan sampai dibebani biaya-biaya tambahan ya kan. Oke Pak, baik. Tetapi berarti ini kan kalau dua-duanya berjalan tambahan, kan dia butuh yang harian itu yang memang harus untuk kebutuhan mereka. Nah itulah dengan KJP Plus. Oke Pak, baik, kalau dua-duanya berjalan beriringan berarti kan ini anggarannya double begitu. Ada wacana bahwa anggaran untuk sekolah swasta gratis ini justru akan merelokasi anggaran KJP. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Nah, itu tidak bisa menurut saya. Jadi kurang tepat ya. Bukannya tidak bisa, tetap saja Pemprov DKI bisa. Tetapi sekolah swasta gratis ini kan penyediaan akses pendidikan. Dan sekolah swasta gratis ini harusnya anggaran dari 20% APBD-nya daerahnya. Kan dapat anggaran dari pemerintah pusat, yang pemerintah pusat itu ada 20%, pemerintah daerah itu 20% kan menurut amanat konstitusi. Nah yang 20% itu dipakai untuk tadi akses ke sekolah-sekolah termasuk kemitraan dengan sekolah swasta. Jadi dia tidak merelokasi dan tidak ada double penganggaran karena ini mata anggaran yang berbeda. Kan anggaran di DKI itu kan hampir 13 triliun untuk pendidikan. Kalau 20% dari 80 bahkan bisa sampai 20 triliun. Jadi sehingga menurut Anda itu merupakan hal yang berbeda. Jadi menurut Anda keduanya bisa berjalan beriringan begitu Pak, KJP Plus dan juga anggaran untuk sekolah gratis, wacana sekolah gratis. Ya betul, jadi ini dua hal yang bisa beriringan tanpa menghapuskan anggaran penganggarannya gitu. Jadi ini kalau ini dilakukan bersama-sama maka benar-benar pemerintah Provinsi DKI itu punya komitmen gitu ya. Bukan merasa defisit anggaran pendidikan, saya rasa DKI itu duitnya banyak banget, sekitar 18 triliunan itu. Kalau misalkan untuk menggratiskan ini dan KJP itu saya rasa nggak sampai 2 triliun dan itu masih bisa di-cover oleh anggaran pendidikan DKI. Berarti sebenarnya bisa ke seluruh Indonesia, Pak? Tidak hanya di DKI Jakarta Indonesia saja? Itu agak berbeda karena pendapatan asli daerah, PAD daerah kan berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan. Maka kalau misalkan pendapatan asli daerahnya kecil 20% pun ya tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk pendidikan di sebuah daerah. Jadi memang kita ada daerah-daerah yang memang minus, ada daerah-daerah yang surplus. Karena itu di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang untuk anggaran secara nasional itu ada perimbangan daerah. Daerah yang PAD-nya kecil itu tetap disokong oleh pemerintah pusat.
Karena itu ada banyak transfer dari pusat untuk daerah, terutama untuk bantuan pendidikan. Jadi istilahnya untuk anggaran pendidikan masih ada bisa dibantu, dan saya rasa ini penting ya, karena negara harus hadir. Nggak bisa disamakan antara DKI dengan daerah-daerah yang pendapatannya kecil, yang memang secara daerah itu tidak bisa menghasilkan pendapatan yang banyak. Sehingga kalau toh mereka memberikan 20% pun itu juga tidak banyak dan tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Pak, kalau menurut Bapak sendiri yang dianggarkan sekarang apakah sudah cukup? Yang dianggarkan untuk apa? Ya, dari KJP untuk sekolah swasta. Untuk KJP saya rasa kan sudah ada data-datanya. Jadi pemerintah daerah itu DKI misalkan itu anggaran-anggarannya yang untuk anak-anak dari keluarga miskin itu sudah ada data-datanya. Sehingga saya rasa kita tidak bisa mengatakan cukup atau tidak. Tetapi apakah hak-hak anak-anak yang memang wajib memperoleh KJP itu sudah terpenuhi atau tidak? Sejauh ini saya lihat data-datanya itu bagus. Memang ada beberapa yang salah sasaran ya, tetapi saya rasa itu tidak banyak. Tetapi mungkin menurut saya kriteria keluarga miskinnya atau status sosial ekonominya itu ya jangan yang level 1, 2, 3, 4 yang sangat kecil sekali. Karena ada keluarga-keluarga kelas menengah yang tanggung itu mereka sebenarnya masih butuh KJP Plus juga. Sehingga meskipun mereka bukan tergolong keluarga miskin, tetapi mereka tetap perlu bantuan KJP Plus. Dan kalau ini semakin ditingkatkan, saya rasa akses pendidikan dan kualitas itu akan semakin baik dari anak-anak ini. Lalu mekanismenya yang baik seperti apa Pak untuk supaya tidak salah sasaran? Untuk KJP Plus tentu saja mulanya harus dari data-data ya. Jadi sistem pendataannya harus baik, karena kan KJP Plus itu datanya dari Kementerian Sosial dan Kemendikbudristek. Artinya ada di Dapodik, maka ini harus disinkronkan. Kadang-kadang dari Kemensos itu data-datanya valid karena mereka turun ke lapangan, ke RT, RW, kelurahan. Tetapi dari pendidikan pun juga bisa, misalkan anak sudah terdaftar di satu sekolah ternyata dari keluarga miskin. Sehingga yang mengusulkan harusnya bukan hanya dari Kemensos untuk anak-anak yang penerima KJP Plus, tetapi juga anak-anak yang berasal dari sekolah itu. Maka sekolah bisa mengusulkan kalau memang setelah dicek ternyata anak ini dari keluarga yang tidak mampu dan membutuhkan istilahnya dukungan fasilitas dengan KJP Plus. Saya rasa dua model ini akan sangat membantu untuk istilahnya meminimalisir bahwa ada anak-anak yang seharusnya itu memperoleh akses pendidikan tetapi dia tidak bisa memperoleh karena hanya gara-gara nggak bisa membayar uang sekolah. Itu jangan sampai terjadi di DKI ini. Pak, kalau kita berbicara tentang rencana sekolah swasta gratis dengan anggaran 1,7 triliun rupiah ini menurut Bapak seperti apa? Dan mekanismenya yang baik ini seperti apa Pak menurut Anda? Ya, kalau anggaran 1,7 triliun saya belum bisa membandingkan ya, karena saya data-datanya belum banyak ya yang tahun sebelumnya itu berapa. Karena sejak 2 tahun ini pemerintah Provinsi DKI itu membantu kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta, dan itu harganya yang biayanya per bulannya itu di bawah 1 juta kalau tidak salah. Jadi ada yayasan yang kemudian diajak bermitra dengan Pemprov DKI, misalkan ditanya, sekolah ini anak-anaknya biasa bayar uang sekolahnya berapa per bulan? Lalu mereka mengatakan, oh kami yang paling tinggi itu 800.000. Oke, kalau gitu pemerintah Provinsi DKI memberikan anggaran 800.000 per bulan untuk anak-anak ini selama 1 tahun, Mbak. Atau bahkan ada yang kemudian bisa sampai 3 tahun. Tetapi anak-anak ini nggak boleh tinggal kelas ya. Karena kalau tinggal kelas berarti nanti biayanya jadi tambah kan. Maka untuk Pemprov DKI yang seperti ini saya rasa sudah cukup baik ya. Karena beberapa sekolah swasta itu, karena ketika dia kekurangan murid, ketambahan murid dari titipan pemerintah ini, dan dibiayai oleh pemerintah, saya rasa sekolah swasta juga bisa hidup. Jadi mekanismenya saya rasa seperti itu. Namun harus dipastikan bahwa sekolah swasta ini baik ya. Jangan sampai yang akreditasinya B atau C misalkan, jangan. Tetapi kalau akreditasi B mungkin masih bisa, karena sekolah akreditasi B itu juga sudah cukup bagus. Maka tinggal nanti pemerintah mendampinginya. Apalagi kalau pemerintah bisa bekerja sama dengan sekolah swasta kecil yang akreditasinya A. Karena banyak sekolah-sekolah swasta yang sebenarnya baik, akreditasinya A, sarana prasarannya yang mencukupi, tetapi mereka tidak mendapatkan murid. Nah, sekolah-sekolah ini yang harus dipetakan oleh pemerintah Prof DKI untuk kemudian bermitra. Ya. Itu akan sangat membantu sekali. Ya, baik, terima kasih Pak Doni Kusuma. Terima kasih Mbak Sabrina, terima kasih. Pengamat pendidikan, kita ke informasi berikutnya pemirsa.